Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Nah, hari ini kita akan membahas soal tes prestasi akademik Sipten Catar tahun 2013. Nah, ini nomor 4 ya. Untuk nomor sebelumnya, bisa kalian lihat di pojok kanan atas video ini. Oke, di sini ada soal, diketahui 4 log 6 sama dengan N, dan 10 log 4 sama dengan N. Nilai dari 12 log 60 sama dengan berapa? Nah, ini pilihannya. Nah, caranya untuk mengerjakan tipe soal seperti ini, kita fokus ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah 12 log 60 ya. Coba kita tulis dulu. 12 log dari 60 ya. Nah, ini kita harus ingat beberapa sifat dari logaritma. Yang pertama, itu adalah A log B itu akan sama dengan log B per log A ya, gitu. Dimana basisnya ini boleh ya sembarang bilangan ya, bilangan bulat. Misalkan saja kita simbolkan sebagai M ya, dan ini N gitu basisnya. Jadi A log B itu bisa dibentuk menjadi M log B dibagi dengan N log A. Seperti itu ya. Nah, berarti untuk yang ini kita bisa pecah ya, kita bisa ubah berdasarkan sifat tadi menjadi log dari 60 dibagi dengan log dari 12 ya. Karena yang di sininya itu adalah numerus ya. Numerusnya kan 60. Yang di sininya itu adalah basisnya ya, gitu. Gitu ya. Nah, ini basisnya gimana nih? Basisnya itu bebas ya tadi. Bisa kita sembarang ya. Nah, cara menentukan basisnya itu tinggal kita lihat yang sama dari yang diketahuinya. Ini angkanya itu kan ada 4, 6, sama 10 ya. Oh, yang sama ini ada 4 nih. Oh ya udah. Kalau biasanya ada yang sama, berarti itu kita gunakan sebagai basis ya. Jadi basisnya ini adalah 4 ya. Jadi 4 log 60 dibagi 4 log 12 seperti itu. Nah, dari sini ini kita pecah nih. 60 itu kan bisa kita pecah menjadi 15 dikali 4 ya. Kemudian 15-nya itu bisa kita pecah lagi jadi 3 dikali 5 ya. Nah, berarti bisa kita urutin nih. Jadi 3 dikali 4 dikali 5 ya. 4 kali 5 kan 20, dikali 3 60 pas ya, gitu. Dibagi dengan 4 log 12. Nah, 12-nya ini bisa dipecahkan ya. Jadi 3 dikali 4. Nah, dari sini ini kan numerusnya ada perkalian ya. Nah, ingat sifat logaritma yang kedua. Yang kedua itu ada misalkan A log dari B dikali dengan C ya, numerusnya dikali ya, ada perkalian. Itu bisa kita ubah menjadi A log B ditambah A log C ya, gitu. Jadi kalau numerusnya sama, itu bisa kita kaliin aja gitu numerusnya. Jadi kalau mau dibalik, yang ada perkalian numerus bisa kita pecah menjadi bentuk penjumlahan dari logaritma ya, dengan basis yang sama. Itu numerusnya tinggal dipecah. Kayak gitu ya. Itu sifat yang kedua nih, yang kita pakai. Oke, kita terapin ke ini gitu. Jadi ada 4 log 3 kali 4 dikali 5 ya numerusnya. Berarti bisa dipecah menjadi ini ya. Ikutin aja sifatnya. Jadi 4 log 3 ditambah 4 log 4 ditambah 4 log 5 gitu ya. Dibagi dengan 4 log 3 kali 4 gitu. Nah, 3 kali 4-nya ini kan perkalian ya, berarti bisa pakai sifat ini juga gitu. Jadi bisa diubah menjadi 4 log 3 ditambah 4 log 4. Seperti itu. Nah, sifat yang ketiga yang kita pakai adalah jika kita mau mencari A log A, itu akan sama dengan 1 ya, ini sifatnya. Berarti kalau 4 log 4 berapa? Ya benar, berarti 1 gitu nilainya. Nah, yang belum diketahui kan nilainya itu adalah 4 log 3 dan 4 log 5 ya. Berapa sih nilainya? Nah, itu kita cari gitu. Dari mana? Dari yang diketahui. Seperti itu. Nah, kita garisin dulu ya, kita kasih batas.
Ada 4 log 6 nih. M-nya itu sama dengan 4 log 6 ya. Berarti M-nya ini sama dengan, nah 6-nya ini kita pecah. Kita pecah menjadi 4 log 6 itu kan berapa? Kalau diubah menjadi bentuk perkalian, itu kan 2 kali 3 ya. Berarti 2 dikali 3 gitu. Berarti M-nya sama dengan, kita ubah deh ke bentuk ini. A log B tambah A log C gitu. Kan mirip ya. Numerisnya ada bentuk perkalian. Berarti bisa diubah menjadi 4 log 2 tambah 4 log 3. Nah, dari sini, ini itu kan bisa pakai sifat yang keempat nih jadinya. Ada sifat yang keempat. Yang keempat itu adalah A pangkat M log dari B pangkat N itu akan sama dengan N per M dikali dengan A log B itu. Itu ya. Jadi pangkat C numerus dibagi dengan pangkat si basis terus diturunin gitu. Jadi N per M dikali dengan A log B kayak gitu ya. Nah, yang ini diubah dulu dong. Jadi M sama dengan 4-nya ini kan 2 pangkat 2 ya. Log dari 2 gitu. Pangkat 1 ya, 2-nya ini sama ya. Tambah 4 log 3. Seperti itu. Kemudian dari sini nih kita tulis dulu M sama dengan, dari sini bisa pakai yang ini dong, sifat keempat. Berarti N per M. N-nya itu 1, M-nya itu 2. Jadi 1 per 2. Dikali dengan A log B. Berarti 2 log 2 ya. Gitu. Tambah 4 log 3. Gitu. Nah, karena yang kita cari 4 log 3, berarti kita pindah ruas nih si ininya ke kiri gitu ya. Jadi 4 log 3 akan sama dengan M dikurang 2 log 2 berapa? 1 ya, berdasarkan sifat yang ketiga. Jadi ini setengah kali 1, yaitu setengah. Berarti 4 log 3 sama dengan M dikurang setengah. Gitu. Masukin deh. M kurang setengah ya. 4 log 3 itu ditambah dengan 4 log 4, 1 ya. Tadi berdasarkan sifat yang ketiga. 4 log 5 yang kita belum tahu nih. Nah, 4 log 5 berarti dari sini guys. Dari 10 log 4 sama dengan N. N-nya itu 10 log 4 gitu. Nah, berarti N-nya ini, nah kita bisa pakai sifat yang kelima nih. Sifat yang kelima itu kalau mau kita ubah dari yang tadinya basis menjadi kita ubah jadi numerus, yang tadinya numerus jadi basis, itu tinggal kita balik aja jadi 1 per yang tadinya basis jadi numerus, yang tadinya numerus jadi basis gitu kalau kita balik. Jadi si numerus jadi basis ya, jadi 4 log 10 gitu. Nah, dari sini 4 log 10-nya kita dapat sama dengan 1 N ya. Kayak gitu. Kita lanjut di sini. Berarti 4 log 10 ini kan bisa kita pecah ya menjadi 4 log dari 2 kali 5 ya. Sama dengan 1 per N. 4 log 2 kali 5. Nah, ini bisa pakai sifat yang kedua ya. Jadi 4 log 2 tambah 4 log 5. Sama dengan 1 per N ya. Berarti 4 log 5 itu akan sama dengan apa? Kan yang kita cari 4 log 5 ya. Berarti 4 log 5 sama dengan 1 per N dikurang dengan 4 log 2 ya. Tadi 4 log 2 itu sama dengan setengah ya. Itu. Masukin deh ke sini. Berarti ditambah 4 log 5-nya itu 1 per N dikurang setengah. Dibagi dengan 4 log 3-nya berapa tadi? Oh, M dikurang setengah. 4 log 4-nya 1 gitu. Nah, berarti sama dengan ini min setengah dikurang setengah itu kan jadi min 1 ya. Min 1 tambah 1. Oh, 0 gitu. Jadi sisanya M tambah 1 per N gitu. Berarti M tambah 1 per N dibagi dengan ini gitu. Jadi dibagi dengan M dikurang ditambah ya. Kan min setengah ditambah 1 itu kan plus setengah ya. Sisa setengah. Gitu. Nah, dari sini ini kita hapus dulu ya.
Kalian yang belum dicatat dulu aja pause video ini. Saya akan menghapusnya ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti sama dengan, nah ini itu kan M tambah 1/N ya. Kita tulis ulang deh di sini ya. M tambah 1/N dibagi dengan M tambah setengah. Gitu kan. Nah ini coba kita kali, ini kan ada 1/N ya. Kita kali dengan N, pembilang dan penyebut. Gitu. Kita kali N, terus yang bawahnya juga kita kali N. Jadi harus adil ya. Nggak boleh nggak adil gitu. Nah ini coba kita kaliin. Berarti M dikali N jadi MN. 1/N dikali N jadi 1 ya. Gitu. Dibagi dengan M dikali N. Ya udah MN tambah setengah kali N. Ya udah setengah N gitu. Nah ini kan masih ada penyebut ya. Ada pecahan maksudnya. Berarti ini harus kita hilangin pecahannya. Nah, gimana caranya? Ya udah kita kali aja, penyebutnya itu kan 2 ya. Ya udah kita kali pembilang dan penyebut yang ini itu sama-sama kita kali 2 ya, gitu. Berarti MN dikali 2. Jadi 2MN tambah 1 dikali 2. 2 dibagi dengan MN dikali 2. 2MN tambah setengah N dikali 2. Berarti N gitu. Nah, berarti jawabannya adalah 2MN tambah 2 dibagi dengan 2MN tambah N. Pilihan yang tepat yang mana tuh? Yang A ya, gitu. 2MN tambah 2 dibagi 2MN tambah N. Nah, seperti itu caranya untuk mengerjakan soal logaritma ya. Ini materi tentang eksponen dan logaritma. Jadi kalian harus review-review dulu nih. Sifat-sifat logaritma mana yang kita pakai, gitu. Kayak gitu aja ya. Kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.